Masa depan kalian itu bisa ditebak kira-kira dari apa yang kalian lakukan sekarang. Ya mungkin kalian nggak akan percaya langsung ya dengan saya bilang kayak gini. Tapi ini adalah hasil analisa saya secara pribadi dari orang-orang yang saya kenal dalam 10 tahun terakhir. Saya lihat ada 3 hal ya yang kita bisa lihat pada seseorang untuk bisa tahu kira-kira dia ke depannya kayak gimana. Kalau dia berkarir, karirnya akan naik terus atau enggak. Kalau dia berbisnis, bisnisnya akan jadi besar atau enggak ataupun hal lainnya gitu ya. Intinya nih orang akan naik terus nggak nih dalam hidupnya? Dia akan sukses nggak? Nanti kalian kalau misalnya sudah mendengar video ini sampai kelar, kalian bisa coba refleksikan ke diri kalian sendiri dan juga ke teman-teman di sekitar kalian. Dan kalian coba bandingkan aja dari hasil proyeksi dari 3 hal ini terhadap apa yang terjadi nanti dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan. Saya akan mulai ya. Yang pertama adalah dari sisi kebiasaan kecil. Nah, kebiasaan kecil ini adalah sesuatu yang sangat penting karena kebiasaan kecil membentuk masa depan kalian. Apa yang kalian lakukan secara berulang sekarang, itu akan menguat. Ya, sejalan dengan waktu itu akan menguat dan melekat pada diri kalian dan membentuk masa depan kalian. Dan ini berlaku di semua hal. Dari sisi misalnya keuangan. Sesimpel keuangan. Setiap bulan kalian ketika ada pendapatan, ada nggak uang yang kalian alokasikan untuk dana pensiun? Sesimpel itu aja. Kalau sekarang nggak ada, dari 5 tahun lalu juga nggak ada. 5 tahun ke depan kemungkinan juga nggak ada. 10 tahun ke depan kemungkinan juga nggak ada. 15 tahun, 20 tahun kemungkinan nggak ada. Saya nggak bilang pasti nggak ada ya. Mungkin kalian berubah sejalan dengan waktu. Ketika udah belajar lebih banyak dan sadar, mungkin berubah. Tapi karena kebiasaan itu sudah melekat dengan kalian, nggak ada alokasi dari sekarang, ya kemungkinan besar akan seperti itu terus. Dan kalau ini dilanjutkan sampai ujung, dari satu kebiasaan kecil ini, mungkin kalian sampai di ujung, itu mungkin nggak ada dana untuk hidup di masa pensiun. Jadinya harus bergantung ke anak. Ya, anaknya jadi ada beban harus hidupin kalian. Ini satu kemungkinan. Baru dari satu kebiasaan kecil terkait dengan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi kebiasaan menolak. Nah, bisa nggak kalian menolak apa yang kalian nggak mau lakukan? Ya, misalnya nih ya, dari hal sesimpel misalnya teman kalian ngajak kalian pergi diving weekend ini. 3 hari, yuk kita pergi ke Bali, kita diving. Kalian nggak mau pergi, karena kalian nggak ada duitnya, dan kalian juga nggak ngerasa, ngapain sih pergi ngabisin waktu aja. Bisa nggak kalian nolak? Kalau kalian bisa nolak dengan tegas, oh, gue nggak mau pergi karena gue mau ngirit dan gue nggak suka diving. Good for you. Tapi nggak semua orang bisa nolak. Ya, nggak enak gitu, nggak keluar dari mulut untuk bilang nggak bisa. Nah, ini sangat penting. Karena walaupun ini hal yang kecil, Pak, ini mah hal kecil, cuman pergi weekend doang. Saya nggak bisa nolak ya, sesuatu yang masih oke lah, karena ini kan hal yang kecil. Nggak kayak gitu. Ini hal yang kecil. Ketika hal-hal kecil ini numpuk dan melekat pada kalian, kalian nggak akan bisa nolak di hal yang besar. Ya, nanti ada hal-hal besar dalam hidup yang datang ke kalian yang harus kalian tolak, yang mungkin bisa membahayakan kalian atau merugikan kalian, tapi karena nggak bisa nolak, kebiasaannya sudah melekat dari muda, akhirnya kalian nggak tolak. Dan itu jadinya merugikan kalian dalam hidup. Nah, ini satu lagi. Hal yang kecil ya, hanya dari sisi menolak orang lain terhadap sesuatu yang kita nggak mau. Kemudian ada lagi dari sisi mengambil resiko. Kalian tipenya bisa ngambil resiko nggak dari sekarang? Ya misalnya kalian baru umur 20, terus kemarin ada peluang sama teman untuk memulai satu bisnis yang menurut kalian ini akan menghasilkan nih bisnisnya. Tapi kalian nggak berani. Kalian ngerasa, gue masih umur 20-an, nanti dulu deh, tunggu umur 30-an baru ambil resiko. Ya kalian merasa, sekarang jangan bisnis dulu, nanti aja bisnisnya. Ngerasanya seperti itu. Nah, ini satu kebiasaan kecil yang juga akan menguat sejalan dengan waktu. Kalau misalnya dari sekarang dipelihara, nggak berani ambil resiko, umur 30 apalagi ketika kalian sudah menikah, itu lebih takut lagi ngambil resiko karena nanti sudah ada anak, ada tanggungan, ya istri anak harus makan di rumah, belum lagi ada orang tua. Kalau misalnya keluar dari pekerjaan nggak stabil, kemampuan mengambil resikonya juga udah nggak ada mungkin. Keberaniannya juga semakin menciut karena sudah diperkuat dari saat muda. Jadi, ini setiap orang menurut saya harus merefleksikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia lakukan setiap hari di segala bidang. Jadi ketika kalian melakukan suatu aktivitas tertentu, coba refleksikan. Hal ini dalam 10 tahun sampai 20 tahun ke depan ada implikasi buruknya nggak? Bisa dirubah nggak? Ya, sesimpel itu dari hal-hal yang kecil. Kemudian hal selanjutnya yang menurut saya bisa kita lihat dari seseorang ya untuk bisa memproyeksikan masa depannya,
itu adalah dari sisi teman-temannya. Ya, siapa orang-orang yang paling dekat dengan dia? Ya, 5 sampai 8 orang terdekatnya. Ya, mungkin kalian juga sering dengar pepatahnya yang mengatakan your network is your net worth. Ya, itu sangat benar. Itu benar banget ya, karena kalau kita lihat benar-benar ya, orang yang memang terbaik di bidangnya. Kalian bisa coba Google CEO startup gitu ya. Coba lihat orang sekitarnya. Biasanya orang sekitarnya dia itu kalibernya itu kurang lebih sama dengan dia. Ya, pebisnis ataupun pekerja yang karirnya bagus, itu biasanya orang sekitarnya yang di dalam lingkarannya dia, itu juga orang-orang yang tajam gitu dalam karirnya. Dan ini benar-benar sangat berpengaruh. Kenapa? Karena orang sekitar itu bisa memengaruhi banyak hal. Dari sisi ilmu kepala, ya kalau orang-orang sekitar kalian adalah orang-orang yang berkualitas di dalam bidangnya, otomatis ilmu dan pengalaman yang masuk ke dalam kepala kalian adalah yang berkualitas juga. Peluang bisnis, kalau dalam konteks bisnis, ya kalau teman-teman kalian orang-orang yang berkualitas, ngomongin ide berkualitas, mereka juga yang kerja keras, berambisi, cari ide baru, peluang bisnis yang datang ke kalian itu juga semuanya akan berkualitas. Gitu ya. Ini sampai dengan alam bawah sadar kalian. Ya, jadi ini juga saya pernah bahas di video lain. Kalau misalnya orang sekitar kita semuanya berambisi, ya banyak pencapaian ya, teman-teman dekat kita, itu kita akan terpacu untuk mau coba untuk majuin diri kita. Kita akan secara alam bawah sadar itu merasa dia bisa, berarti kita juga bisa nih, dia karena dia teman dekat kita. Gitu. Jadi dari seseorang punya teman dekat itu juga bisa kelihatan kira-kira nih orang ke depannya akan seperti apa. Karena pengaruhnya sangat banyak gitu ya, sampai dengan peluang yang dia bisa dapatkan. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari seseorang ya untuk melihat masa depannya dia itu adalah dari sisi konsumsi waktunya. Jadi seseorang itu di luar waktu utamanya dia ngapain sih? Kita tahu kalau kita semua ya kebanyakan dari kalian juga pasti sudah punya pekerjaan utama ataupun bisnis utama di mana jam kerja utama kalian mungkin 9 jam 10 jam per hari sudah kepake untuk hal utama yang mendatangkan pendapatan. Tapi di luar dari jam itu yang menentukan kalian akan kemana dalam hidup kalian. Itu yang paling akan membedakan. Kita bisa ambil 2 orang ya, satu ini yang dari muda, dia miskin, kemudian jadi orang yang benar-benar kaya. Satu lagi orang yang miskin, kemudian jadi biasa-biasa aja, tetap miskin di tuanya. Itu pada saat kita lihat di masa dia masih muda, kalau kita bedah, waktu yang dia habiskan di luar dari waktu pekerjaan dia, itu pasti beda. Ya, yang A ngapain, yang B ngapain gitu ya, itu pasti beda. Ya, ada orang-orang yang di waktu kosongnya itu dia pakai untuk dihabis-habiskan. Ya, padahal dia masih muda gitu ya. Tiap kali pulang dari kerja atau sudah selesai kerjakan bisnisnya, pulang, dia main game. Ya, dia nonton drama Korea. Dia cari film baru, ada apa lagi ya. Terus kemudian dia nonton sampai habis. Dia hafal, semua film dia hafal kalau disebutin. Ya, waktunya benar-benar dihabisin. Padahal masih muda. Penggunaan waktu kosong ini sangat menentukan orang itu akan kemana di ujungnya. Jadi kalau kita bedah setiap orang, ya dari yang pebisnis sukses, orang yang berkarir sukses, atau atlet yang sukses, itu kalau kita tarik dari awal ketika dia belum sukses, di waktu kosongnya yang dia lakukan, itulah hal-hal yang nambah value ke diri dia. Entah dia cari cara buat ngisi dia punya ilmu di kepala, entah dia cari cara untuk nambah network, entah dia cari cara untuk mencari peluang baru. Pasti yang dilakukan adalah yang menambah berkaitan dengan untuk value dirinya. Gitu ya. Jadi ini menurut saya ini satu hal yang kita bisa lihat dari seseorang ya, dari apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan di waktu kosong dia. Oke, saya rangkum lagi ya. Jadi ada 3 hal secara total yang bisa kalian lihat ataupun refleksikan juga ke diri kalian untuk melihat kira-kira ujungnya nih seseorang akan menjadi apa. Ya, kalian bisa coba nanti cek ke teman-teman kalian. Pertama dari sisi kebiasaan kecil, hal-hal kecil yang dia lakukan dari segala aspek, dari keuangannya, kemudian dari sisi dia punya sifat, karakternya seperti apa, berani mengambil resiko atau enggak, ya kemudian dia ketika ada masalah orangnya seperti apa, bisa nahan pressure atau enggak, itu akan kelihatan. Yang kedua adalah dari sisi teman baru. Dari tahun ke tahun ini nambah teman baru nggak sih? Teman-temannya dia tuh seperti apa sih sekarang? Lingkarannya seperti apa? Coba dibandingin. 5 tahun lalu sama sekarang. Ya, orang yang kamu analisa ini seperti apa? Atau diri kamu sendiri, 5 tahun lalu sama sekarang, teman kamu tuh seperti apa? Sampai dengan sekarang yang paling dekatnya. Itu akan kira-kira ketahuan ujungnya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada dari sisi konsumsi waktu. Ya, jadi di luar dari waktu utama kalian, itu kalian ngapain sih? Ya, seseorang itu
Yang membedakan yang benar-benar sukses sama yang nggak sukses itu yang dilakukan di waktu di luar waktu utama, terutama pada saat mereka masih belum menjadi apa-apa. Nah, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman kalian yang kalian pikir akan berguna bagi mereka kalau mereka nonton video ini. See you in the next video ya.